Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan idhar halki dan idhar mutlak. Dan ini adalah seri dari hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang idhar halki dan idhar mutlak, nah di sini saya jelaskan secara singkat hukum nun mati dan tanwin. Dari hukum nun mati atau tanwin ini ada 4 hukum bacaan dalam Al-Quran. Itu yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Nah, di nomor 1 ini idhar, nanti kita bagi dua, ada idhar halki dan idhar mutlak, yang nanti akan kita bahas dalam video ini lebih detail lagi. Dan yang kedua idgham. Nah, idgham ini nanti akan terbagi dua, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Dan pada materi kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa sih perbedaan dari idhar halki dan idhar mutlak. Dan di sini kita akan mengetahui perbedaan antara idhar halki dan idhar mutlak. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai idhar halki. Apa sih idhar halki itu? Nah, secara bahasa idhar halki itu jelas. Nah, sedangkan secara istilah mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya tambahan gunah atau dengung pada huruf yang diidharkan. Nah, ada berapa sih huruf idhar halki itu? Nah, ada 6 hurufnya. Nah, hamzah, ha, kha, ain, ogin. Nah, di sini ya ada 6. Nah, ini idhar ini mengapa diberi nama idhar halki? Nah, karena nanti ada kaitannya dengan makhrajul huruf. Nah, huruf-huruf idhar halki ini huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi huruf idhar ini termasuk huruf-huruf yang keluar dari al-halak, artinya dari tenggorokan, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari idhar halki. Nah, yang pertama di sini ada huruf hamzah. Nah, di sini contohnya ada kullun amana. Kullun amana. Nah, di sini ada tanwin. Nah, tanwin apa? Tanwin dhammah, bertemu huruf idhar halki yaitu hamzah. Jadi dibacanya jelas ya, dibacanya jelas tanpa ada dengungan sama sekali. Nah, kullun. Nah, jangan kulun. Nah, jangan, jelas saja kullun amana. Nah, seperti itu. Dan contoh yang kedua ini ha ya. Nah, di sini nun mati. Nah, ya, nun mati bertemu huruf ha. Jadi cara membacanya yanhauna. Nah, dijelaskan. Nah, karena idhar, nun mati bertemu dengan huruf idhar halki yaitu ha. Jadi tanpa ada dengungan sama sekali. Jangan membacanya yan. Jangan didengungkan, jangan kelamaan ya. Jelas saja yan. Nah, jangan dipantulkan juga hauna. Karena kita suka tidak sadar ya hauna. Nah, karena bukan huruf qalqalah. Kalau yang dipantulkan hanya huruf-huruf qalqalah saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian huruf yang ketiga yaitu ha. Nah, di sini ada contohnya nun mati ya. Nun mati bertemu dengan huruf idhar halki yaitu ha. Nah,
one hour, one hour. Nah, jangan one hour. Nah, tidak ada dengungan ya, atau tidak ada gunanya. Nah, kemudian kho. Nah, di sini contohnya ada tanwin. Nah, tanwin dhammah bertemu salah satu huruf idhar halki yaitu kho. Nah, latifun khabir. Nah, latifun khabir. Nah, jadi idhar halki ini nun mati atau tanwin. Nah, jadi kita harus tahu nih membedakan ya kapan dia tanwin, kapan dia nun mati. Dia sama-sama mempunyai hukum idhar halki kalau bertemu salah satu dengan huruf idhar halki. Kemudian pada huruf ain, nah di sini ada nun mati, nah, bukan tanwin ya, nun mati bertemu salah satu huruf idhar halki yaitu ain. Nah, cara bacanya jelas, min alaqo, min alaqo, jangan ada dengungan, jangan ada guna, min alaqo. Nah, itu yang keliru, jangan min alaqo. Nah, langsung saja ya dijelas, min alaqo. Nah, kemudian huruf ghain. Nah, di sini nun mati lagi ya, bertemu salah satu huruf dari idhar halki yaitu ghain ya. Nah, cara bacanya dijelaskan saja, min ghairikum, min ghairikum. Dan ini penjelasan tentang idhar mutlak. Nah, idhar mutlak yaitu ketika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya atau waw di dalam satu kata. Nah, contohnya ada di surat As-Saff ayat 4. Nah, bunyinya bunyanun, bunyanun. Ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, nah dalam satu kata, nah bunyanun dibaca jelas sama idhar, karena idhar itu jelas bunyanun. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua ada di surat Al-An'am ayat 29, bunyinya ad-dunya, ad-dunya. Nah, ketika ada nun mati bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, nah dibacanya tetap jelas ad-dunya. Nah, kemudian contoh yang ketiga ada di surat Al-An'am ayat 99, bunyinya qinwanun, qinwanun. Nah, ketika ada nun mati bertemu dengan huruf waw dalam satu kata, nah dia dihukumkan idhar mutlak. Kemudian yang terakhir ada di surat Ar-Ra'd ayat 4, bunyinya sinwanun, sinwanun. Nah, ketika ada nun mati bertemu dengan huruf waw di dalam satu kata, dibaca jelas juga ya, sinwanun. Nah, di sini nanti hati-hati ketika ada nun mati bertemu dengan waw dan ya di dalam satu kata. Sebab jika nun mati bertemu dengan huruf ya dan waw di dalam dua kata, itu termasuk dari hukum bacaan idgham bigunah, bukan idhar mutlak. Nah, mengapa yang 4 ini tidak dimasukkan ke dalam hukum bacaan idgham bigunah? Nah, bedanya apa? Bedanya idhar mutlak ini di dalam satu kata saja, bunyanun, ad-dunya, qinwanun, sinwanun. Nah, satu kata saja. Nah, sedangkan jika idgham biguna itu di dalam dua kata, itu yang membedakannya ya. Hati-hati nanti di pembahasan selanjutnya lebih detail lagi mengenai idgham biguna seperti itu. Jadi poinnya adalah perbedaan dari idhar halki dan idhar mutlak adalah ketika idhar mutlak adalah fokus di nun mati.
fokus di nun mati yang bertemu huruf ya dan wawu di dalam satu kata. Nah, ini contohnya ya. Dalam Al-Quran contohnya kata-kata ini ya. Nah, untuk ijhar haki, dia fokus di nun, sukun, dan tanwin. Nah, tanwinnya apa? Mau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah, bertemu huruf-huruf ijhar haki. Nah, ijhar haki ada 6 hurufnya. Hamzah, ha, ha, kho, ain, ogin. Nah, untuk cara bacanya sama, semua jelas ya, karena idhar artinya jelas. Nah, seperti itu. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan tentang perbedaan idhar haki dan idhar mutlak, seri dari nun mati atau tanwin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.